Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, hidup kekristenan itu bukan hanya selesai dengan diselamatkan dari dosa oleh pribadi Tuhan, tetapi kita harus sadar bahwa hidup kekristenan yang sejati adalah kita menjadi alat keselamatan bagi orang lain. Karena Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menerima kasih karunia, melainkan untuk memantulkan kasih karunia itu kepada dunia. Maka kita harus mengerti bahwa kau dan saya hari ini menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus itu jelas harus menjadi terang dan garam dunia. Karena itu yang diinginkan oleh Bapa untuk anak-anaknya memahami bahwa ada mandat khusus yang diemban oleh setiap kita. Kalau kita ingat, Yesus tidak berkata, "Jadilah terang dunia," tetapi Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Ini bukan perintah untuk dicapai, melainkan kita harus mengerti bahwa kita mengenakan identitas yang harus kita jalani. Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Berarti kau dan saya, saudaraku, adalah terang dunia. Terang berarti berbicara tentang pengaruh yang positif, pengaruh yang murni di tengah kegelapan dunia yang semakin jahat dan semakin gelap, saudaraku. Dunia tidak akan kunjung lebih baik, karena firman Tuhan sudah mengatakan dunia akan semakin terpuruk dengan kejahatannya. Dan kalau kita berbicara tentang garam, itu berbicara tentang fungsi dari garam itu untuk mencegah kebusukan. Kau dan saya ditempatkan di dunia ini untuk mencegah kebusukan dunia karena dosa. Karena kuasa gelap itu luar biasa hebat, menggarap dunia dan menghancurkan dunia, membusukkan setiap generasi, membusukkan setiap lini kehidupan orang percaya. Bahkan dunia ini, mereka terobos semua, tujuannya satu. Mereka mau bawa sebanyak-banyaknya manusia kepada kegelapan yang abadi. Maka ayo, kau dan saya harus ingat bahwa kita adalah terang, kita adalah garam. Garam berarti harus memberi rasa kehidupan Kristus yang bermakna kepada dunia ini. Dimulai dari diri kita, saudaraku. Ketika dunia gelap karena egoisme, materialisme, tipu daya, kebencian, maka kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak Allah, seharusnya kita benar-benar menjadi terang yang optimal, menjadi garam yang benar-benar asin, yang akan menunjukkan arah menuju kepada Elohim Yahweh, Bapa kita. Hidup yang diberkati Tuhan itu bukanlah hidup yang hanya untuk dirinya sendiri, tetapi hidup yang diberkati Tuhan adalah hidup yang benar-benar bisa berbagi untuk orang lain, membagikan kasih Kristus, menghidupkan Kristus di dalam hidupnya, sehingga menjadi berkat untuk orang lain. Pastikan itu engkau dan saya, saudaraku, karena kamu dan saya adalah terang dunia. Amin, saudaraku. Kamu dan saya adalah garam dunia. Maka prinsip bahwa yang pertama kali Tuhan katakan kepada Abraham, dikatakan begini dalam Kejadian 12 ayat 2, "Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat." Artinya apa? Berkat Allah selalu memiliki arah keluar. Bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk keluar. Kita sudah mendapatkan berkat keselamatan, saudaraku. Berkat kasih karunia yang luar biasa. Kita sudah dilimpahkan kebenaran melalui firman Tuhan, melalui Injil yang murni. Kita dilimpahi oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sehingga setiap berkat yang kita terima dari kita mengiring Tuhan Yesus, karunia, waktu, kemampuan, semuanya itu. Bahkan pengalaman-pengalaman hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan, baik itu di gunung tinggi maupun di lembah curam sekalipun, itu Tuhan izinkan supaya kita bisa pakai itu semua menjadi sarana untuk menjadi berkat untuk orang lain. Kita pernah terpuruk dan hancur hidup kita, tapi Tuhan bersama dengan kita. Itu berkat. Maka ketika ada orang lain yang sedang terpuruk hidupnya, kita bisa menjadi
tangan perpanjangan Tuhan untuk menolong orang itu di dalam lembah keterpurukan hidupnya. Ketika kita ada di gunung tinggi, kita tetap bersama dengan Tuhan. Kita tidak sombong, kita tetap jaga hati, kita tetap rendah hati, kita sadar semua datang dari Tuhan. Maka ketika ada orang-orang sanak saudara, teman-teman, sahabat kita yang sudah hilang dari Tuhan karena dia sedang ada di atas, kita bisa menjadi penolong untuk mereka. Amin, saudaraku. Itulah yang mau saya katakan. Hiduplah ketika kau diberkati, kau harus menjadi berkat. Itu sangat penting sekali untuk dimengerti oleh setiap kita. Karena berkat Allah itu tidak hanya untuk diri kita, tetapi harus memiliki arah keluar, harus dibagikan untuk orang lain. Maka di dalam teologi PL, saudaraku, berkat selalu dikaitkan dengan fungsi perjanjian. Tuhan memberkati Israel supaya bangsa-bangsa lain melihat dan mengenal siapa Allah yang benar. Itu terdapat dalam Ulangan 28 ayat 9-10. Begitu juga dalam perjanjian baru, gereja dipanggil untuk menjadi tubuh Kristus, menjadi saluran kasih, dan menjadi kebenaran di dunia ini yang gelap ini. Maka kita harus mengerti jelas bahwa setiap kita harus jadi garam dan terang yang benar-benar optimal di setiap kesempatan hidup kita. Karena dunia benar-benar semakin digiring oleh kegelapan menuju kegelapan abadi. Maka kita harus benar-benar memaknai konsep hidup kita di dalam Tuhan. Saudaraku, secara psikologis ya, kalau manusia baru mengalami rasa puas yang mendalam, itu adalah ketika hidupnya bisa berarti untuk orang lain. Ketika hidupnya bisa menjadi roti terpecah, anggur tercurah, maka orang baru bisa merasakan kepuasan yang mendalam yang tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Karena tujuan hidup itu bukan kebahagiaan, tetapi makna dari hidup itu. Dan makna ditemukan saat hidup kita memberi dampak kepada sesama kita. Coba ya, Anda pernah gak merasa girang sekali, merasa bahagia sekali ketika kita bisa berbagi hidup dengan orang lain? Sebagian kecil kita belum bisa kasih banyak, kita kasih sedikit aja dari berkat yang kita punya. Kita bisa bagi-bagi makan, kita bisa bagi-bagi apapun lah. Pakaian-pakaian kita yang mungkin sudah tidak kita pakai tapi masih bisa layak dipakai, kita bagikan ke orang lain. Atau kita bisa membantu orang sedang di dalam masalah hidup. Kita membantu ketika ada keluarga yang mau bercerai, kita bisa bantu mereka. Kita jadi roti terpecah, anggur tercurah. Kita bagikan waktu kita, hati kita, perhatian kita. Ketika ada teman yang sakit, ada saudara yang sakit, itu akan jauh kita merasakan kepuasan, saudaraku. Maka boleh saya simpulkan, orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri akan terus merasa empty, kosong. Meskipun dia punya banyak. Tetapi sebaliknya, orang yang mengalirkan hidupnya bagi sesama, dia akan mengalami kepenuhan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Amin ya, pasti Anda setuju dengan kalimat ini. Karena yakin Anda pernah mengalami itu. Jadi kita harus memiliki kehidupan yang benar-benar mau jadi berkat untuk orang lain dan untuk nama Tuhan. Maka kita harus hidup yang berakar di dalam Tuhan kuat, saudaraku. Kita tidak bisa mengalirkan air hidup kalau kita tidak terhubung dengan sumbernya. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu terdapat dalam Yohanes 7 ayat 38. Artinya apa? Kehidupan yang jadi berkat itu lahir dari hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Ketika kau duduk diam dekat kaki Tuhan, kau merasakan setiap pikiran dan perasaan Allah itu. Kau akan mengerti jelas apa yang menjadi beban hatinya. Lama-lama kau akan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita berjuang untuk pikiran dan perasaan kita seperti Kristus. Lama-lama kita akan menjadi seperti Dia berpikir, seperti Dia berperasaan. Artinya apa? Jiwa-jiwa jadi bagian dalam beban hati kita. Tapi ingat ya, tanpa akar rohani yang kuat, eksklusif dengan Tuhan, pelayanan kita, kebaikan kita,
akan cepat kering dan mati, saudaraku. Betul, itu yang saya mengerti. Maka berakar di dalam Tuhan itu penting sekali. Pribadi yang mau jadi berkat untuk banyak orang dan untuk kepentingan Tuhan harus benar-benar punya intimacy with God more than everything and anything. Dan dia harus hidup di dalam rela berkorban. Berkat sejati seringkali lahir dari pengorbanan. Garam kehilangan dirinya untuk memberi rasa. Terang menghabiskan minyaknya untuk menerangi orang lain. Begitu juga dengan orang yang mau jadi berkat untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan. Ia harus rela kehilangan kenyamanan supaya orang lain memperoleh kehidupan melalui dirinya. Ia harus rela kehilangan kenyamanan supaya nama Tuhan dimuliakan melalui hidupnya. Maka harus berani berkorban. Intimacy with God itu penting, tetapi rela berkorban juga tidak kalah penting. Berani hidup rela berkorban. Dan orang yang benar-benar mau menjadi berkat untuk banyak orang, hidupnya harus berintegritas. Hidup yang menjadi berkat bukan hidup yang pura-pura baik, yang munafik, tetapi yang konsisten antara iman dan tindakan. Orang di sekitar kita bisa lebih tersentuh oleh ketulusan daripada oleh kata-kata rohani kita. Dari perbuatan kita, dari perjuangan kita tanpa batas, dari pengorbanan kita, orang bisa lihat orang ini memberkati hidupku. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, ayo hidup jadi berkat lewat perkataan kita. Jadilah sumber untuk menguatkan orang lain, sumber untuk memberkati orang lain. Jangan menggosipkan apapun, jangan berkritik tajam, jangan jadi orang-orang yang hanya merusak pekerjaan Tuhan dengan mulut. Tapi berandillah, bekerja lelahlah untuk membangun pekerjaan Tuhan. Jangan jadi pengkritik, jadilah pelaku. Jadilah pelaku kebenaran, jadilah pelaku pekerjaan Tuhan. Berjerilalah di situ, maka perkataanmu akan jadi berkat. Amin, saudaraku. Lewat perbuatan, lakukan hal-hal kecil, sekecil apapun itu dinilai Tuhan. Lewat sikap hatimu dan sikap hatiku, bereskan hati kita dari segala akar kepahitan, kebencian, kejengkelan, supaya kita bisa jadi berkat. Amin. Karena perbendaharaan hati kita kalau panas, jelek, busuk, pahit, kalimat apa yang bisa jadi berkat yang kita keluar dari mulut kita untuk orang lain? Gak bisa, saudaraku. Maka lewatlah kesaksian hidup biar orang melihat Kristus ada di dalam hidup kita, berkarakter Kristus. Seperti Yesus, itulah yang kita mau perjuangkan dalam hari hidup ini. Saudaraku, sungai yang sehat selalu mengalir. Kalau air itu berhenti, ia akan tergenang dan busuk, betul ya? Demikian pula hidup rohani kita. Kalau kita hanya mau menerima dari Tuhan, tidak mau memberi untuk yang lain, maka sukacita kita akan mati perlahan. Hidup yang jadi berkat bukan tentang memiliki banyak, tetapi tentang mengalirkan apa yang kita punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya ini renungan ini menjadi berkat untuk kalian semua. Ini hari Minggu, jangan lupa untuk beribadah ke gereja lokalmu. Jangan malas, saudaraku. Ya, doakan gembalamu, doakan gerejamu. Dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral END Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.